Tuh, kalau saya kasih judul Kristen kapan waras gitu bang. Hmm, maksudnya yang dimaksud ini orang Kristennya apa manusianya apa agamanya gitu? Orangnya, penganutnya. Orangnya, pengaturnya. Berarti Hmm. berarti menurut Pak Ustadz semua yang Kristen ini nggak waras gitu. Coba, kalau gitu saya boleh tanya lebih dulu sama anda berarti ya. Baik, Boleh situ. gini bang. Saya pengen tahu, karena pertanyaan anda apakah menurut saya orang Kristen itu waras atau tidak, kan gitu. Inilah jawabannya. Jawabannya saya dengan bertanya kepada anda sedikit. Ya. Dalam Kristen Yesus itu Tuhan, betul? Kalau bagi saya karena saya Kristen, ya saya bilang Tuhan. Hmm. Baik. Roh Kudus? Kalau Roh Kudus kan kalau kalau soal anu sih saya kurang anu ya Pak Ustadz ya, soalnya nama kalau menyangkut Oh, masalah agama apa oh. masalah masalah agama gitu. Pemahaman anda Cuma aja gitu. ya Kalau Roh pemahaman Kudus Tuhan atau bukan? kalau Roh Kudus itu kan diturunkan. Tuhan atau bukan dia? Menurut saya sih bukan kalau Roh Kudus. Bukan. Baik. Bapa yang di surga Tuhan atau bukan? Tuhan, Tuhan. Jadi Yesus Tuhan dan Bapa di surga Tuhan. iya. Ada berapa Tuhan tuh bang? Menurut saya dua, tapi tetap Dua. satu. Ah, Tapi kan kalau tapi tetap dalam satu. Gimana tuh? ini Pak Ustadz, yang saya Menur jelaskan dulu. menurut abang dua tapi tetap satu. Gimana itu bang? Itu yang Kalau bikin saya bikin judul gitu loh. ini kan Kata anda dua tapi tetap satu. Makanya saya pertanyakan kapan Kristen waras gitu ya. ini gini Pak Ustadz, karena Hmm. karena dalam pengakuan iman rasuli sebagai kami orang Kristen, karena gini, Mm-mm. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, eh, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Berarti kan nanti yang Yesus itu kan anaknya Tuhan. Berarti kan sama aja kan? Berarti menurut anda Tuhan beranak gitu. Ya kalau di Alkitab sama ajaran kami, ya beranak, anaknya. Waduh. Apa bang Tuhan bisa beranak bang? Bukan Tuhan itu bukan makhluk yang kayak kita, hewan betina bisa beranak hewannya atau manusia bisa beranak. Bedakanlah Tuhan dengan makhluk tuh. Ngapain Tuhan beranak juga? Itu kan kalau ajaran kami. Kalau Pak Ustadz kan pasti nggak masuk, Ah, karena itu kan nggak sesuai dengan ajaran Pak Ustadz. coba gini, saya ajak anda mikir kalau gitu. Iya. Gini ya, saya dan abang kan manusia tuh, ya. Ah, ya betul. Nah, kalau kita, ya kalau anda, saya ajak makan di restoran, lalu kita makan nasi, Hmm. pantas nggak kita makan nasi? Gimana kurang jelas? Pantas nggak kita makan nasi sebagai manusia? Ya pantas. Pantas, baik. Nah, kita yang manusia ini pantas makan nasi. Lalu kalau kita makan kotoran, pantas nggak bang? Padahal kotoran itu bisa kita angkat, lalu kita suap ke mulut. Tapi kotoran nih, pantas nggak manusia makan kotoran? Ya kalau kita udah tahu kotorannya ya nggak mungkin lah kita masukkan mulut Pak Ya, Ustadz. iya, nggak mungkin. Tapi pantas nggak kita makan kotorannya Ya sebagai nggak pan, manusia? ya nggak pantas lah. Nggak pantas. Udah tahu kita kotoran tapi masih kita makan berarti itu namanya kita nggak waras itu. Nah, baik. Saya sepakat dengan kata Anda. Artinya kita sebagai manusia ini ada yang tidak pantas untuk manusia, kan? Iya pasti ada ya ada yang pantas ada yang nggak Ah, pantas. ah. Iya. Begitulah, Bang. Ya, kalau dengan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi Tuhan, Bang. Nggak Iya. pantas dia jadi manusia, Bang. Ini kan gini Pak Nggak Ustadz. pantas nggak pantas juga dia dikandung manusia. Nggak pantas dilahirkan manusia. Nggak pantas dia itu disusui manusia. Nggak pantas diseret manusia.
gak pantas dia digantung manusia. Jadi kan gini Pak Ustadz. Jadi kan Eh, namanya kepercayaan kita beda. Kalau kita memaksakan kepercayaan, contohnya saya lah, memaksa Pak Ustadz itu masuk ke kepercayaan saya kan nggak mungkin. Sama pun gitu kebaliknya. oh iya bang, kalau hanya kepercayaan ya kita nggak akan memaksa. Cuma dalam kita beriman itu setidaknya kita memakai akal sehat gitu. Kalau kalau bagi saya sih karena saya percaya sebagai aliran saya ya tetap bagi saya semua yang apa percaya dengan ngikut sebagai Kristen ya pasti orangnya waras. Cuma kan kalau menurut Pak Ustadz tadi Kristen kapan warasnya ya tergantung pemahaman masing-masing. Ya iya, masalahnya kalau saya tanya tadi aja abang ada dua tapi tetap satu. Kayak gimana itu? Gimana cara gabungin dua tadi jadi tetap satu? Apakah dilem atau diikat atau kayak kayak gimana gitu? So, supaya jadi satu gitu loh. Ya Termasuk bukan akal kayak gitu bang. Itu bukan bukan ajaran Yesus yang saya baca di kitab abang. Ini saya ada kitabmu bang. Saya punya dan saya tamat baca ini. Gak pernah ada Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu jadi manusia. Menjelma jadi manusia nggak ada. Bahkan di sini Yesus punya Tuhan. Dan Yesus pun menyembah Tuhannya. Gitu. Kalau Anda nggak percaya, ya kalau Anda nggak percaya nih, Bible Anda saya bukakan. Nih, saya buka digital aja gitu. Sama aja dengan ini bang. Kalau Anda mau ngecek di fisik silahkan di situ. Ya, tapi saya buka melalui HP. Nih, nih bang. Tuh, gede kali kan tulisannya hmm. di Coba kitab baca Anda. semua. Yesus hamba Tuhan. Tuh, bukan Tuhan dia, tapi hamba Tuhan. Hmm. Nah, kalau coba coba saya kasih lagi nih satu ayat nih. Itu kan perikop-perikopnya. Judul perikop tadi itu. Nih Ya. ayatnya langsung nih. Ah, nih kita baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Jadi Yesus ini dia punya Tuhan. Dia hamba Tuhan. Di kitab Anda pun ya Bang ya, Tuhan itu bukan manusia dia. Nih, kitab Anda, Bilangan 23. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Tuh, sehingga ia menyesal. Ini kitab Anda yang mengatakan, bukan saya. Jadi Tuhan itu gak pantas jadi manusia gitu loh Bang. Kalau kita baca ayat sepotong-sepotong, susah sih Pak Ustadz kalau sepotong-sepotong. Ujungnya bisa-bisa salah mengartikan kita. Jadi makanya kalau Gak kami apa-apa. Kalau Anda mau kalau 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 mau kami baca satu perikop juga boleh Bang. ya kalau kami orang Hmm. Kristen, makanya kita tuh jangan dianjurkan kita itu salah mengartikan ayat gitu. Harus betul-betul kita perikopnya apa, kemudian isinya apa, baru kita bisa menjelaskan oh ini maksudnya gitu. Kalau cuma satu ayat, bisa-bisa kita salah jalan nanti. Oh, salah jalan. Iya, 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 Iya. iya, iya. Ah, Sama pun sama seperti itu. mungkin sama di Islam juga kan. Kalau kita nggak tahu artinya, baru kita asal mengartikan ya seperti saya ingat dulu, mungkin Pak Ustadz tahu lah Pak Ahok dulu. Oh, iya. Ya, ingat Coba kan? Bang, kayak gini. Ya, Coba kayak gini. Anda sering nggak membaca kitab Anda tuh? ya sering. Setiap ya kami kan Sering. setiap namanya ibadah pasti dibacakan apa Oh, eh, sudah dibacakan. perikop perikop yang Semuanya di gitu. iya setiap ibadah itu pasti kita Oh, jadi ada dibacakan pembacaan semuanya. kita. Iya. Mm, mm, mm. Jadi dibacakan semuanya. Pernahkah Anda dibacakan di gereja bahwa Yesus itu punya Tuhan? Hmm,
belum pernah sih. Nah, padahal di kitab Anda Yesus punya Tuhan. Iya. Kalau semua sih ayat di Alkitab itu kan tebal, tebal kan Pak Ustadz. Kalau semua itu Oh, setiap saya aja umur sekarang 37 tahun, kalau semua ayat itu dibacakan ya mungkin nggak dapat. Sedangkan dalam sebulan kan cuma 4 kali ibadah. Kecuali kalau di rumah kita ada ibadah rumah tangga atau misalnya sambil sebelum tidur atau gimana baru kita baca ya mungkin. Tapi kalau misalnya setiap hari Minggu aja menurut Pak Ustadz tadi dibacakan ya nggak bakalan kebaca semua ayat itu. ah. Nah, sewaktu Anda di gereja sebulan 4 kali ibadah, ada nggak pendeta Anda mengatakan bahwa Yesus menyuruh jadi Kristen? Nggak ada. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Kalau saya mengikut Tuhan Yesus itu berarti Hah? saya diselamatkan. Loh, Yesus tidak pernah menyuruh jadi Kristen. Lalu Anda jadi Kristen. Anda ngikut Yesus atau bukan? Ya, ya saya pengikut dia. Lah, kalau ngikut Yesus, kenapa Anda jadi Kristen? Yesus nggak ada nyuruh jadi Kristen. Hmm. Terus karena menurut Pak Ustadz, emang Pak Ustadz ada disuruh ya minta maaf ya kalau kita ada nanti Nggak apa-apa, nggak apa. Tanya aja bang sama saya, gampang. Islam nggak akan ada geruduk, nggak akan ada yang mempolisikan abang. Tanyalah sepuasnya tentang Islam dengan nah, saya. maksudnya itulah Pak Ustadz kan saya nggak mau melebar ke sana ke Hmm. sini kan. Nah, kita saling tahu Hmm. apa yang kira-kira Iya. bisa saya jawab ya saya jawab Oh. gitu. Coba Anda pikir bang, ya Hmm. Yesus tidak pernah memerintahkan jadilah Kristen. Lalu Anda jadi Kristen. Anda ini ngikut siapa? Kalau Anda ngikut Yesus, Yesus nggak pernah perintahin jadi Kristen. Saya dari kecil kan karena udah dibaptis masuk Kristen. Karena saya percaya ya. Ah, Saya percaya berarti bahwa abang bukan ikut Yesus, ikut gereja dan ikut orang tua berarti. itu kan yang diajarkan ke saya mulai didikan dari orang tua sampai dengan mulai Hmm. dari sekolah minggu sampai dengan sekarang diajarkan oleh pendeta pun ya saya tetap yakin kalau yang saya ikuti itu adalah udah keyakinan saya. Jadi gimana pun Pak Ustadz bilang, oh kau nggak disuruh Yesus karena udah keyakinan saya ya harus tetap yakin apa yang di hati saya gitu. Gak bisa bang, kita berkeyakinan itu imani saja atau iman buta nggak bisa. Kita dikasih akal, jadi keyakinan kita itu harus Itu kan dipikirkan. itu kan Apakah keyakinan keyakinan saya. ini betul atau tidak gitu. Itu kan menurut saya Pak Ustadz. Jadi nggak mungkin bisa. Hmm. Contohnya saya ada teman Kristen yang lain, nggak mungkin juga saya paksakan sama dia. Siapapun Pak Ustadz gitu, gimana pun Pak Ustadz memaksakan saya kalau udah namanya keyakinan saya gitu ya nggak mungkin juga Pak Ustadz bisa merubah keyakinan saya. Enggak, saya ngajak Anda berpikir bang, bukan merubah keyakinan Anda, tapi ngajak Anda berpikir gitu. Itu Tapi tujuan kan saya. ini, Saya bukan melintas agama ini bukan mengajak Kristen masuk Islam, kagak. Saya mengajak teman-teman Kristen mempelajari kitabnya, terus juga mengajak untuk menggunakan akal sehatnya gitu. Ngajak berpikir. saya kan gini Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tanya masalah Alkitab ke saya, mungkin itu bukan ranah Oh. saya yang untuk menjawab. Hmm. Ya, tapi kan mungkin ada yang lebih paham lah menyangkut masalah Alkitab yang bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz masalah Alkitab. Cuma kalau masalah keyakinan itu adalah keyakinan saya. Jadi siapapun yang mau merubah ya nggak bakalan bisa. Kecuali kalau misalnya ada orang yang abu-abu atau misalnya nggak yakin ya mungkin itulah yang bisa Pak Ustadz. Kalau kalau Yesus bisa nggak merubah keyakinan Anda? Yesus. Kira-kira Hmm. menurut Pak Ustadz gimana bisa coba Yesus mau merubah keyakinan saya? Lah, loh kan saya tanya sama Anda, makanya saya pertanyakan Anda diri Anda. Kira-kira menurut Anda bisa nggak Yesus merubah keyakinan Anda? Ya yang saya yakini kan dia sebagai Tuhan saya. Gimana dia mau merubah keyakinan Hmm. saya gitu?
Oh, ya kalaunya dia merubah keyakinan Anda, berarti ada yang dia perintahkan selama dia diutus. Sudah betulkah Anda mengikuti Yesus? Itu pertanyaannya. Itu Gimana? Bang. Gimana pertanyaannya? Sudahkah Anda mengikuti Yesus jadinya? Pertanyaannya seperti itu ke diri Anda. Makanya saya tanyakan, bisa nggak Yesus merubah keyakinan Anda? Ya karena Kata Anda kan, saya yakin kepada Yesus. Ngapain dia rubah keyakinan? Kan gitu. Nah, sekarang mari kita cek. Apakah Anda sudah mengikuti Yesus? iya, saya sebagai pengikut Yesus. Apa yang Anda ikuti coba? Ajarannya, semua ajarannya yang dianukannya, saya berusaha untuk mengikuti. Contohnya? Apa ajarannya? Ya seperti yang Contohnya? kalau kami kan seperti udah dianukan sama kami, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang paling saya pegang itu. Itu kan salah satu Cuma ajaran itu. ajaran Tuhan Yesus itu. Cuma itu. Itu yang paling kalau udah bisa kita kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri berarti udah bisa ya sesama siapapun pasti kita bisa. Bang, buku setebal ini masa cuma satu poin aja yang diajarkan Yesus? Banyak, tapi yang Banyak pasti. iya banyak. Tapi yang paling saya sampai sekarang yang paling saya pegang, yang paling saya Mhm. berusaha untuk mengikuti itu yang paling utama. Kasihlah sesamamu manusia. Kalau udah kita sesama manusia udah bisa saling mengasihi ya udah pasti sesama yang di atas pun pasti bisa ya kita. Udah. Kalau gitu saya boleh tanya ya, secara TikTok sama Anda. Yesus itu dia disunat pada hari ke-8. Dikeret kulit khatannya. Gimana? Apakah Anda mengikuti Yesus? Apakah Anda bersunat? Sunat? Anda sunat. Baik. Poin 2. Ya, kalau Anda mengikuti Yesus, Anda makan babi tidak? Makan? Makan babi. Ah, gak pernah ada Yesus contohin makan babi, Bang. Kalau Gimana? Anda ngikutin Yesus, kalau Anda ngikutin Yesus, Yesus tidak ada mencontohkan makan babi, Anda Hmm, nggak makan babi. Tapi ya, nyatanya babi Anda makan. iya. Berarti Anda bukan ikut Yesus. Jadi gini, gini Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Ustadz pernah dengar kita agak melenceng dikit ya, biar nggak terlalu serius ya. Nggak apa-apa. Ah, Pernah ada ya. salah satu stand up komedi yang si siapa namanya orang dari Manado itu. Jadi dia dibawa ke komedi nih Pak Ustadz. Jadi kan dia bilang ini, suatu hari Tuhan Yesus itu mengusir setan masuk ke dalam babi. Mungkin pernah Pak Ustadz dengar ya. Ya, Jadi karena ada di kitab Anda saya ya tahu. karena ada setan itu merasuki manusia. Jadi kenapa diusir masuk Ah, ke babi ini biar babinya jadi babinya itu karena udah kerasukan setan ujungnya dia terjun ke air. Jadi ujungnya itu ah, babinya itu mati semua ah, babinya itu. Jadi ah. dibawa ke Lalu? komedi lah si siapa namanya itu ya orang apa dari Manado itulah kan. Jadi kenapa kami Ah, makan babi itu? Jadi istilah sian ini kan dalam babi itu ada setan dalam itu. ah. Jadi pastikan setan pun udah berpikiran juga, ya si Mongol ini nih Ya. ada di sian ini Mongol namanya ya. Coba kalau Anda pikir, Bang. Itu tahu tuh di kitab Anda, di dalam babi ada setan. Kalau Anda makan daging babinya, setannya pindah kemana? Ya kami makan juga. Iya, berarti abang kesetanan berarti. Jadi kan ujung-ujungnya kan Apa abang menampung setan berarti di tubuh bang? makanya makanya Hmm. Pak Ustadz dengar nggak ada bah setan itu merasuki orang Kristen? Ah, nggak bakalan setan merasuki setan, dang. Nggak bakalan. Ya karena setannya itu kan Mau bersatu. bang gini secara secara logika kita ya.
Orang Kristen udah makan setan, berarti di dalam dirinya ada setan. Ngapain lagi setan merasuki? Gak bakalan mau setan merasuki setan. Istilahnya kan setan pun Eh, udah berpikir, setannya pun pasti berpikir, oh ya, ini nih nenek moyang kita aja dulu udah dimakan mereka, apalagi kita yang baru setan yang keluaran sekarang. ya makanya setannya pindah ke tubuh abang nanti. Iya kan udah kami makan yang udah dirubah jadi masuk ke perut kan udah Makanya dibuang. kesetanan semua berarti Kristen bang. Makanya Pak Ustadz ada dengar nggak orang Kristen itu kerasukan setan? Nggak ada kan? Ngapain setan merasuki setan? Iya, udah mikir setannya. Coba, Ngapain kita mau rasuki nenek moyang kita jadi makan kok. bang, ya kata anda ada nggak orang Kristen kemasukan setan? Nggak ada. Betul, Iya. saya tahu nggak ada gitu. Betul, Kristen itu nggak ada kemasukan setan. Hmm. Karena apa? Ngapain setan merasuki setan? Ya, istilahnya setan Ah, aja udah dimakan kan ngapain lagi mau dirasuki gitu. makanya kesetanan semua kan gitu. Oh, kacau bang, bang saya tahu cerita babi di dalam babi itu ada setan tahu saya. Iya. Makanya makanya dibilang Mongol, kenapa orang Kristen itu Ah, nggak dirasuki setan? Karena ya, ah. opungnya setan aja udah kami makan. Jadi nggak bakal Berarti ada orang Kristen itu berarti kerasukan setan. berarti berarti kau sekarang kesetanan bang berarti. Tapi buktinya, walaupun kesetanan buktinya orang Kristen ada nggak Pak Ustadz lihat kerasukan setan? Lah ngapain setan ngerasukin setan? Itu makanya makanya Ah, bahaya, jangan buat sampai Pak apa Ustadz coba? kerasukan. Buat apa coba setan ngerasukin setan? Setan itu ngerasukin manusia. Kalau nya sesama Ya setan makanya ngapain makanya saling merasuki? makanya itu kan yang dibilang Mongol kan. Makanya orang Kristen itu nggak Ah, ada yang kerasukan setan. Soalnya di dalam babi pun iya kita iya sering iya 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 menemukan iya Pak. iya. Kan Abang, Pak, abang, kita aduh, aduh, kita aduh. kita kan ya sempat Pak Ustadz gitu. Jadi jangan sampai nanti Iya. nanti takutnya ini ada yang salah paham kawan-kawan ini. Kadang kan terlalu serius menanggapi ujungnya pelintir sana sini gitu kan. Iya, 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 iya. Orang aneh kau bang yang saya temui malam ini. Aduh, Menghibur Pak Ustadz. Saling astagfirullahaladzim. menghibur kita. Ah, Jadi jangan terlalu serius aduh. gitu kan. Oke. Nah, sekarang lanjut ya bang ya. Sekarang lanjut gini. Nah, saya mau tahu lagi nih sama abang nih ya. Kalau anda mengikuti Yesus ya. Ah, Yesus itu kagak pernah dia perintahin ke gereja. Anda ke gereja gak? Gimana? Yesus kagak pernah perintahkan ke gereja. Anda ke gereja gak? Ya ke gereja. Ikut siapa Anda? Dia ngikut ajaran orang tua. Kemudian kan kami kan dianukan di gereja kan. Disitulah kita Oh, bersatu berkumpul memuji Tuhan gitu. jadi saya nggak heran lagi bang. Nggak ada perintah Yesus ke gereja, tapi Kristennya ke gereja. Karena apa? Saya paham kesetanan kan gitu. Iya kan kayak gitu, gak ada perintah Yesus. Ah, jadi Pak Ah, Ustadz ya, puyeng saya mohon samamu maaf ya. bang, bang. Mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Jadi saya mau tanya Eh, juga ini sama Pak Ustadz. Saya sih karena orang awam boleh, juga kan. silakan. Nah, Iya. sering bercanda sama kawan-kawan biasa kan ini banyak yang muslim juga sama saya kan Eh, mungkin 90% lah muslim kan. Nah, ada hmm, nggak kira-kira diajarkan oleh apa Nabi Muhammad kalau kita harus mm-mm. sholat 5 waktu gitu? Wadah, Ada. ada bang dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ah, jadi jam-jamnya diajarkan Nabi. Ada di hadis. Lengkap. Nah, terus kalau kira-kira apa hukumnya kalau bagi umat muslim yang nggak menjalankan sholat 5 waktu? Dosa besar. Hmm. Gitu.
Gitu ya. Dosa besar. Dosa kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dosa itu di Muslim dibagi dua dia, Bang. Ada yang sama Tuhan, ada yang kepada sesama manusia. Kalau nyen meninggalkan sholat, itu dosa besar kepada Tuhan. Gitu. Tuh. Iya, makanya sering sih saya sering-sering juga kan sama kawan-kawan. Ya mungkin lah namanya kalau Pak Ustaz kan mungkin lebih paham masalah agama Islam kan. Saya sering-sering. Ada pun yang bilang ya itu memang diajarkan oleh agama kami. Ya namanya kita sama-sama nggak paham kan ya. Kitanya ya ya aja gitu. Nah, makanya Bang, kalau kami itu kan ada yang kita kita lihat contohnya Nabi, kan kayak gitu. Ya, Nabi ngapain kan kita tiru tuh sebagai umat Islam. Makanya kalau Kristen menuhankan Yesus, seharusnya kan Kristen meniru bagaimana Yesus itu hidup. Kan kayak gitu. Kalau Yesus kagak pernah makan babi, ngapain Anda makan babi? hmm. Sudah tahu di dalam babi itu ada setan. Kalau menurut Pak Ustadz, Ah, kenapa harus dilarang makan babi gitu? Begini Bang ya. Ya, Sebenarnya bukan Islam yang mengharamkan babi itu. ya, betul, Bukan. betul. Sebenarnya Taurat Nabi Musa, sejak zaman Nabi Musa, babi itu udah haram. Ada di kitab Anda, babi itu haram. Hmm. Dalam Imamat 11 nomor 7, babi itu haram di kitab Anda. Ya, Dan paling lama. Yesaya 66 nomor 17, babi itu haram. Iya. Nah, mungkinkah kita menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, Tuhannya Nabi Musa, Hmm. ya sebelum ada Kristen, kenapa kau haramkan babi? Gak mungkin kan? Kita mempertanyakan seperti itu, Tuhan gak bisa ditanya. Kata dia haram ya haram, harus nurut gitu. Nah, tapi apa dampak dari keharaman itu? Maka diteliti. Oh ternyata babi mengandung cacing pita, gak bagus Iya. untuk kesehatan. Atau terus babi ternyata dia berkelakuan yang buruk. Dia memakan kotorannya sendiri. Ya. Ditakutkan mendarah daging kepada orang yang memakannya juga terikut sifatnya. Tapi Atau tapi gini Pak Ustadz, kadang karena pikiran ah, orang kan babi itu kotor kan. hmm, Ya. Tapi kalau misalnya salah ada satu daerah, contohnya di daerah saya lah. Saya ini kan orang salah satu pemakan mungkin 99% lah dari kampung saya itu pemakan babi. hmm. Saya orang Toraja, mungkin Pak Ustadz pernah dengar lah Toraja. Oh, Toraja, Salah ya. satu salah satu kabupaten pegunungan dari Sulawesi Selatan sana. Di kampung saya itu mayoritas mungkin 99% pemakan daging babi. Nah, soalnya Oh, lah terus dari zaman sebelum berzaman nenek moyang kami itu udah adat itu. Nggak sah itu kalau misalnya ada adat. acara-acara adat kalau nggak ada daging babinya. Apalagi kalau pemakaman itu sampai ratusan itu. Bahkan kadang pun sampai ribuan. Hmm, Nah, sedangkan di sana orang kan berpikiran babi itu kotor. Di sana mungkin Pak Ustadz mungkin nih kalau mungkin apa Pak Ustadz ada lihat-lihat nanti di YouTube atau gimana. Di sana itu babi itu dimandikan itu Pak Ustadz. Bahkan itu sampai 3 kali hah? sehari. Babi. Babi dimandiin. Terus Iya dimandikan. Jadi nggak ada namanya babi di sana itu kotor. Mungkin ada yang penonton oh, sini tahu Toraja itu gimana di sana. Nggak ada babi itu nggak ada dilepas liarkan. Jadi di sana itu babi itu babi di ternak sana kan. pun iya di sana pun babi dimasakkan juga Pak Ustadz. Itu Bang, alasannya tadi yang saya bilang kepada Anda dari segi Iya. kesehatan kurang bagus, terus bla bla bla, terus kita nggak bisa mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan mengharamkan babi? Iya. Nggak bisa ditanya Tuhan itu. Kalau kata dia haram ya haram gitu. Dosa ya dosa. Kan gitu. Iya. Cuma kalau bagi saya sih Pak Ustadz Nah, ya, yang menurut saya sih yang menurut saya haram itu kalau misalnya apa yang dimasukkan ke mulut saya baru dimuntahkan itulah namanya haram itu kalau menurut saya. oh. Jadi apa saja yang masuk mulut itu boleh gitu? Enggak, maksudnya kalau udah kita makan baru dimuntahkan ya sama sih dengan kehidupan kita sehari-hari. Cuma kita Ya berarti berarti kita boleh makan apa aja dong gitu. Selama yang kita suap itu makanan, betul nggak?
Ya tergantung kemauan kemauan kita. Kalau memang menurut kita itu bagus untuk diri kita, ya makanlah. Kalau memang bagus untuk kesehatan untuk apa. Sama pun contohnya Jadi nggak daging. Contohnya gini Pak jadi Ustaz. nggak ada batasan di Kristen tuh. Nggak ada batasan, nggak boleh makan ini, nggak ada gitu. Ya nggak ada dibatasi selama selama untuk kebaikan diri sendiri, nggak merusak kesehatan, nggak ada masalah. Contohnya gini Pak Ustadz, saya kan Hmm. orang Kristen kan di sana, apalagi di Toraja itu kalau daging kambing itu memang jarang sekali daging kambing. Saya sebagai Kambing. orang Kristen di perantauan ini baru sering makan daging kambing. Cuma kalau misalnya saya makan dalam jumlah banyak, cepat kolesterolnya naik. Jadi kalau misalnya kebanyakan saya makan juga kena kolesterol lah, itulah namanya haram bagi saya tuh, karena merusak kesehatan. Tapi selama kita makan Ah. sedikit demi untuk kesehatan juga ya nggak ada masalah. Ah. Kalau yang ini gimana bang? Saya mau tanya sama abang nih. Iya. Ini ada di kitab abang masalahnya. Ya, bentar. Kira-kira anda mau nggak makan ini? Karena kan semua halal, semua bisa dimakan. Saya baca dulu ya. Ini Yehezkiel bang ya. Iya. Kitab anda. Silahkan anda cek di fisiknya nanti ya. Yehezkiel 4 nomor 12. Mari kita baca. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Di sini diperintahkan makanlah roti selai gitu. Ini kira-kira makanan bisa dimakan atau enggak bang? Halal atau enggak gitu? Roti selai ini. Pak, ayat-ayat sebelumnya gimana itu Pak Ustadz? Ayat-ayat sebelumnya, jangan cuma satu ayat aja yang, ya, Ah, ah. jangan cuma satu Kalau ayat ayat potong sebelumnya nih, gitu. air minum pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Lalu di sini makanlah roti Dari seperti awal, roti coba. jelai. Udah nih dari awalnya tadi. Ini tentang masalah makanan. Perikop, Nah, tuh, perikopnya apa itu? perikopnya, judulnya di atas. Lambang pengepungan kota Yerusalem. Hmm. Berarti itu, Hmm. Jadi waktu di dalam kota Yerusalem itu Tuhan memerintahkan bakarlah ya roti yang di atasnya dibakar di atas kotoran manusia. Ini saya itu, pikir roti rasa selai gitu loh. Roti selai tapi Pak Ustadz, Ya. minta maaf Pak Ustadz, inilah apa lagi lobet pulaan saya. Nanti saya balik lagi ya. Ini sisa 1% ini. Oke. Aman, Baik, nanti baik, kapan Bang. kapan Iya, saya iya, balik iya. lagi kita Baik, bisa ya. silakan ya. Senang ini bisa Mm-mm. bincang-bincang Mm. sama Pak Ustadz Oke. ya, nambah-nambah wawasan kan. Oke. Thank you, Bang. Ya, Oke, selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. malam. Ah, ah, ah. Belum barbar saya, teman-teman. Ya, belum barbar itu. Itu baru selai selai yang saya keluarkan. Ya, belum jus gitu. Iya, masih banyak loh teman-teman. Eh, masih banyak. Aduh. Ketawa jahat katanya saya.